Halo teman-teman dan dosen-dosen sekalian, kembali lagi bersama saya Melanie Chandra Puspita dari jurusan Teknik Sipil Trisakti dalam video kerja praktik online. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka dan metode pelaksanaan yang ada di dalam kerja praktik online saya. Seperti yang sudah dijelaskan video sebelumnya, jalan layang merupakan jalan yang dibangun tidak sebidang dan melayang, menghindari daerah atau kawasan yang selalu menghadapi kemacetan lalu lintas. Yang dimana dibagi menjadi dua bagian struktur, yaitu struktur bagian bawah dan struktur bagian atas. Dalam kerja praktik online ini, saya membahas lebih lanjut mengenai bagian atasnya, yaitu box girder. Dalam video sebelumnya, saya sudah mengulik sedikit tentang box girder, yang di dalamnya terdapat beberapa metode pemasangan, yaitu sistem perancah, sistem cantilever, dan sistem peluncur. Alat-alat yang digunakan dalam konstruksi flyover box girder diantaranya, yang pertama tower crane, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkat material secara vertikal dan horizontal ke suatu tempat yang tinggi pada ruang gerak terbatas. Tipe crane terbagi menjadi 4, yaitu freestanding crane, rail-mounted crane, tied-in tower crane, dan climbing crane. Yang kedua, mobile crane. Mobile crane berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan material dengan beban berat dan memindahkannya secara horizontal. Yang ketiga, boogie truck. Boogie truck merupakan alat berat yang berfungsi mengangkut girder yang telah siap dari stockyard menuju tempat erection. Yang keempat, gantry. Gantry adalah salah satu alat berat yang digunakan untuk melakukan erection box girder. Alat ini biasanya digunakan apabila lahan proyek berada di medan yang sulit seperti sungai yang dalam, jalan raya di perkotaan yang ramai, dan kondisi lainnya. Gantry biasanya digunakan pada metode erection span by span dan balance cantilever. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pelaksanaannya. Metode pelaksanaan konstruksi akan menunjang banyak aspek yang ingin dicapai dalam proyek, yaitu tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Dalam kerja praktik online ini, saya akan menjelaskan erection box girder dengan metode span by span dengan alat launching gantry, dari awal pekerjaan hingga selesai. Sebelum masuk ke proses erection box girder, dilakukan terlebih dahulu pekerjaan fabrikasi box girder. Metode fabrikasi box girder menggunakan metode short line dan sistem match cast. Metode short line adalah segmen box girder dicetak secara terpisah atau per segmen. Sistem match cast ini bertujuan agar segmen yang diproduksi dapat dipasang secara tepat atau presisi. Urutan metode produksi box girder dengan sistem match cast yaitu, yang pertama, setting elevasi dan offset pada segmen match cast. Yang kedua, fabrikasi tulangan dan pemasangan aksesoris stressing. Yang ketiga, pemeriksaan oleh konsultan dan maincon. Yang keempat, persiapan backcasting luar dan backcasting inner form. Yang kelima, pengecoran, slump test, dan pembuatan benda uji. Yang keenam, pekerjaan finishing, permukaan, dan perawatan. Yang ketujuh, pengambilan data ASCAS. Yang kedelapan, pembukaan inner form. Yang kesembilan, pembukaan cetakan box girder. Yang kesepuluh, pemindahan produk jadi ke stockyard. Selanjutnya, langkah-langkah metode pekerjaan erection box girder dimulai dengan yang pertama, pekerjaan persiapan. Sebelum melaksanakan pekerjaan erection box girder, hal-hal yang harus dipersiapkan yaitu pengaturan lalu lintas atau traffic management. Setelah itu, menyiapkan lahan untuk mobilisasi alat berat seperti long bed dan concrete pump saat proses erection ataupun pengecoran wet joint. Setelah box girder dimobilisasi, dilakukan pengecekan kelayakan gantry setelah launching ataupun sliding dan temporary support lainnya. Yang kedua, pemasangan temporary support atau shoring unbalance. Pemasangan temporary support berfungsi untuk mengantisipasi pier head mengalami collapse atau patah pada bagian wing, di mana akan dipasang shoring unbalance untuk penyangga sementara pier head ketika menerima beban dari gantry. Langkah yang terakhir yaitu pengangkutan segmen box girder. Dalam pengangkutan segmen box girder, yang pertama dilakukan yaitu setting launching gantry. Setelah dilakukan pemasangan temporary support pada salah satu span, maka dilakukan proses mobilisasi gantry ke pier berikutnya. Launching gantry dapat berpindah dengan jalan ke depan ataupun ke samping, sesuai dengan posisi erection launching gantry.
Langkah selanjutnya, pemasangan spreader beam. Spreader beam dipasang untuk proses penggantungan segmental box girder dengan metode span by span. Spreader beam memiliki 4 titik angkat. Yang ketiga, pemasangan spreader. Setelah spreader beam terpasang pada segmen box girder, kemudian segmen dimobilisasi menggunakan low bed trailer dengan kapasitas 60 ton ke bagian bawah span yang akan dirangkai, kemudian dipasang spreader yang berfungsi sebagai penghubung antara box dengan master winch. Setelah spreader beam selesai dipasang, segmen box girder dapat diangkat dan diposisikan sesuai dengan rencana dan metode kerja yang digunakan. Langkah selanjutnya, pengangkatan box girder. Jika sudah mencapai posisi segmen box sesuai dengan yang diinginkan, segmen box girder akan digantungkan pada alat launching gantry dengan memanfaatkan spreader beam yang telah dipasang sebelumnya. Spreader beam disambungkan dengan kait pada master winch yang terhubung ke bagian launching gantry. Yang kelima, join segmen. Jika segmental box girder dalam satu span sudah terangkat, kemudian dilaksanakan pekerjaan join segmen, yaitu menghubungkan segmen-segmen box girder yang telah diangkat agar menjadi satu bagian. Pertama, kegiatan ini dimulai dengan menentukan lebar bed joint atau celah antar segmen box pertama dengan pier head. Bagian ini akan dicor ketika pekerjaan joint segmen selesai. Kedua, melakukan penggabungan segmen-segmen box girder dengan temporary stressing. Setelah box diangkat dan sudah didekatkan dengan segmental box sampingnya sampai sirki menempel, kemudian dipasang stress bar dan dikunci dengan nut dan plate. Penguncian stress bar menggunakan alat, yaitu hydraulic jack. Setelah box rangka semua dan siap untuk di-stressing, temporary stressing dapat dilepas. Yang keenam, stressing. Stressing tendon ini dimaksudkan untuk transfer gaya yang terjadi dari segmen span ke pier head. Setelah selesai di-stressing, lubang tendon di-grouting. Ada dua bagian pada saat stressing, bagian yang terkunci dan bagian yang ditarik. Kemudian, bagian yang ditarik dipasangkan hydraulic jack yang akan menarik kabel PC strand sampai pada batas kekuatan tertentu. Sedangkan pada bagian yang dikunci akan menahan tarikan dari hydraulic jack. Yang ketujuh, release span. Setelah selesai semua strand di-stressing, tahap selanjutnya adalah proses release. Proses ini meliputi pelepasan PT bar dari spreader beam, pelepasan PT bar dari steel shoe, pelepasan spreader beam dari box, dan pelepasan steel shoe dari box. Kemudian LG sliding ke arah erection box selanjutnya. Yang kedelapan, pengecoran wet joint. Setelah semua segmen sudah selesai di-stressing, celah kosong dicor in situ. Wet joint berada pada dua bagian, yaitu di awal dan di akhir span. Sekian paparan saya di video kedua kerja praktik online ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.